Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, ini majelis ketiga dari membahas kitab Bulughul Maram min Ahadits al-Ahkam karya al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Insyaallah di malam hari ini kita akan membaca, jika waktu cukup kita akan ambil 5 hadis, karena 3 hadis pertama itu terkait nanti dengan satu masalah yang kita akan langsung baca 3 hadis. Kemudian 1 hadis lagi yang berikutnya, yaitu sampai hadis nomor 5 insyaallah. Baik, kita baca hadis nomor 2 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah. Kata beliau, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Akhrajahu tsalatsatu wa shahhahahu Ahmad. Kata beliau rahimahullah di hadis nomor 2 dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sungguh air itu suci. Asal daripada air, apakah turun dari langit ataupun keluar dari tanah, itu asalnya suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Kata beliau, akhrajahu tsalatsah, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 3. Yang dimaksud dengan imam yang 3 adalah disebutkan oleh para ulama, yaitu Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Kita tidak perlu sebutkan nomornya supaya tidak terlalu panjang. Bisa disebutkan nomornya tapi mungkin tidak terlalu kita butuhkan. Jadi ini hadis dikeluarkan oleh imam 3. Maksudnya Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Kemudian beliau bilang wa shahhahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad, yaitu juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnad beliau. Hadis ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, kita berbicara dulu terkait dengan hukum hadisnya, derajatnya, kedudukannya. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad, dikenal dengan hadis bi'ru bido'ah, sumur bido'ah. Sumur ini adalah sumur yang minum dan mengambil air darinya manusia dan hewan. Manusia dan hewan. Nabi SAW berkata tentangnya, air itu suci. Asalnya tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Hadis secara kedudukan dia adalah hadis yang sahih, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ini disahihkan juga oleh Al-Imam Yahya Ibn Ma'in, juga Ibn Hazm. Berkata Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, rijalu isnadihi rijalu syaikhain.
rijal perawi dalam sanadnya adalah perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kecuali satu orang, yaitu rawi yang bernama Ubaidullah ibn Abdurrahman ibn Rafi. Imam Al-Bukhari katakan tentangnya majhul al-hal, tidak diketahui jar dan ta'dilnya, tidak diketahui jar dan ta'dilnya. Akan tetapi ini hadis terkenal di kalangan para ulama hadis dan mereka sahihkan. Di antara yang mensahihkan selain yang kami sebutkan tadi itu adalah disahihkan juga oleh Ibn Hibban, juga Al-Hakim, Ibn Khuzaimah, Ibn Taimiyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah sahihkan, dan selain mereka dari ulama-ulama besar, dari ulama Islam. Kesimpulannya haditsnya sahih. Kita baca lagi berikutnya, baru kita ambil fikihnya. Kata beliau rahimahullah di hadits ketiga, Wan Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Kita terjemah dulu yang ini. Kata beliau dari Abu Umamah Al-Bahili, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sungguh air, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya, illa, kecuali, ma ghalaba ala rihi, kecuali dimasuki oleh sesuatu yang mengalahkan baunya, wa ta'mi, atau rasanya, wa launi, atau warnanya. Kata beliau, akhrajahu Ibnu Majah. Hadits ini adalah hadits yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, tapi wa dha'afahu Abu Hatim, dilemahkan oleh Abu Hatim. Sebab lemahnya karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Rishdain Ibnu Sa'ad. Ada rawi yang bernama Rishdain Ibnu Sa'ad, disebutkan oleh para ulama rawi ini laisa bil qawi, tidak kuat. Kalau ada dia haditsnya tidak kuat. Bahkan lebih lagi dikatakan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, matru, ini rawi ditinggalkan haditsnya, yaitu haditsnya bisa palsu. Bisa palsu kalau ada ini rawi yang bernama Rishdain Ibnu Sa'ad. Ibnu Ma'in rahimahullah ta'ala beliau berkata, laisa bisyai, orang ini bukanlah apa-apa. Orang ini bukanlah apa-apa. Ini komentar dari ulama tentang perawi yang ada dalam hadis. Kesimpulannya haditsnya dhaif. Jadi hadits yang ini, yang terjemahannya tadi, innal ma'a la yunajjisu syai', sungguh air tidak ada yang bisa menajisinya kecuali ada masuk najis, maka mengalahkan baunya, berubah baunya, atau rasanya jadi berubah, atau warnanya, haditsnya dhaif. Akan tetapi ulama rahimahumullah mengamalkan maknanya. Maksudnya apa? Sepakat para ulama, air, kita akan bahas sebentar, air asalnya tidak najis. Tapi kalau masuk padanya najis, kemudian merubah rasanya, warnanya, atau baunya, maka dia jadi air najis. Ini sepakat para ulama. Banyak yang menukilnya, diantaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi hadisnya dhaif ujungnya yang mengatakan kecuali berubah warna, bau, rasa, dhaif. Karena ada rawi yang ditinggalkan haditsnya, cuman diamalkan. Bukan karena ada haditsnya, tapi karena sepakat ulama rahimahumullah
kalau ada air masuk najis, najisnya itu merubah warnanya atau rasanya atau baunya, maka air itu menjadi air najis. Air itu menjadi air najis. Dan perlu kita ketahui di antara dalil yang dipakai oleh kaum muslimin ada 4. Pertama Al-Quran, yang kedua hadits, yang ketiga ijma, kesepakatan, yang keempat kias. Yang keempat kias. Jadi ijma termasuk dalil. Walaupun hadits ini yang ada di hadapan kita dhaif. Baik, Walil Baihaqi beliau bilang, Walil Baihaqi dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu asalnya suci kecuali apa yang berubah baunya atau rasanya atau warnanya dengan najis yang masuk padanya. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi seakan-akan mendukung riwayat yang sebelumnya. Cuman setelah kita lihat dan kita cari bahwa hadits yang ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi juga ini adalah hadits yang dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya juga ada rawi yang bernama Atiyah ibn Bakiyah ibn al-Walid. Atiyah ibn Bakiyah ibn al-Walid. Dia punya ayah Bakiyah ibn al-Walid. Nama anaknya Atiyah. Kalau ada saja dalam sanad hadits rawi yang bernama Bakiyah ibn al-Walid, hadits dhaif. Ditambah lagi ini yang meriwayatkannya adalah anaknya sendiri. Anaknya dhaif. Jadi bapak dan anak sama-sama dhaif. Jadi dua cacatnya. Satu anaknya, dia meriwayatkan dari bapaknya, anaknya dhaif. Bapaknya juga dhaif. Bahkan dikatakan oleh para ulama bapaknya adalah mudallis, suka menyamarkan sanad hadits, seakan-akan dia mendengar padahal tidak. Ini bahaya hadits yang begitu. Ya, karena kelihatannya sahih tapi ternyata tidak. Kelihatannya bersambung tapi ternyata dia tidak mendengarnya. Ini rawi yang mudallis, bahaya. Karena dia suka menyamarkan hadits yang dia sampaikan. Ya, yang hadits yang dia sampaikan. Oleh karena itu, para ulama mendhaifkan hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang mudallis. Seorang rawi yang mudallis, yang tidak jujur dalam menukilkan hadits. Jadi juga dengan itu hadits yang ini juga adalah hadits yang dhaif. Jadi sudah kita baca 3 hadits, 1 sahih tadi, yang kedua dan ketiga dhaif. Baik, satu lagi kita baca baru kita ambil fikihnya. Hadits nomor 4. Kata beliau rahimallahu an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahul arba'a wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Kata beliau dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kanal ma'u kullatain, apabila air itu mencapai 2 kullah. Sebentar kita akan jelaskan berapa 2 kullah. Apabila air mencapai ukuran banyaknya 2 kullah, maka lam yahmilil khabath, maka dia tidak bisa dipengaruhi oleh najis. Jadi kalau ada 2 kullah lebih masuk najis, maka dia tidak bisa mengandung kotoran, artinya dianggap suci. Wabilabdin dalam lafaz lam yanjus, airnya tidak najis. Jadi tadi berbicara asal air suci, kecuali kalau berubah warna, rasa dan bau,
ya, maka jadi najis. Maka jadi najis. Tapi airnya ukuran berapa? Di sini diterangkan. Dia belum bilang kalau airnya 2 kula maka tidak mengandung kotoran walaupun ada yang masuk. Dalam lafaz maksudnya lam yahmil al-khubath, lam yanjus, tidak najis. Tidak najis. Akhrajahul arba'ah wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4. Maksudnya Imam 4, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Itu maksudnya Imam 4. Wa sahhahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim, disahihkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim. Wa Ibnu Hibban, disahihkan juga oleh Ibnu Hibban. Hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh penulis, dia adalah hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama mengkritik hadis ini, ada sebagian ulama hadis yang mengatakan dia adalah hadis yang dhaif. Terdapat ya kegoncangan dalam sanadnya. Katanya ada rawi yang bernama Al-Walid Ibnu Katsir, dikatakan dia adalah Muhammad Ibnu Ja'far Ibnu Zubair. Ada juga mengatakan dia adalah Muhammad Ibnu Abbad Ibnu Ja'far. Kadang juga ada mengatakan dia adalah Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Umar. Jadi ada sedikit kegoncangan dalam sanadnya. Hanya saja para ulama hadis menyimpulkan bahwa hadis ini sahih kan ada jalur lainnya. Hadis ini sahih karena ada jalur lainnya. Banyak yang mensahihkannya, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Asy-Syaikh Albani beliau berkata al-haditsu sahihun rawahul khamsah. Hadis sahih diriwayatkan oleh imam yang 5. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan juga ini hadis disahihkan oleh ulama hadis sebelum Syekh Albani. Ini disahihkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, juga Al-Imam At-Tahawi, serta Al-Imam Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan Abu Daud At-Toyalisi. Banyak yang mensahihkan hadis ini. Jadi kesimpulannya hadisnya sahih. Sekarang kita berbicara tentang fikih dari hadis yang banyak yang kita baca. Jadi sebenarnya semuanya ada 4 riwayat yang barusan kita baca. 4 riwayat ini, Masya Allah, masih penulis rahimahullah membicarakan hukum air. Penulis rahimahullah masih membicarakan hukum air. Pertama, yang ini penulis sampaikan bahwa jika airnya itu 2 kula ke atas, maka lam yanjus, dia tidak najis walaupun masuk najis. Kecuali masuk najis lebih dari 2 kula airnya, lebih dari 2 kula masuk najis, merubah warna, rasa, bau, itu baru bisa najis. Dipahami ini? Misalnya ada orang berenang, jangan di laut. Laut pasti kan airnya lebih dari 2 kula dan tidak akan mungkin berubah. Kolam renang, orang mandi, saat dia mandi keluar kencingnya, gimana hukum airnya? Itu yang kita bicarakan. Kalau dia lebih dari 2 kula, tidak najis. Sekarang berapa itu 2 kula? Untuk mengetahui 2 kula, di sini ada rincian yang bagus dari para ulama kita. 2 kula itu sama dengan 500 ritel Baghdadi. 500 ritel ukuran orang Baghdad. Ukuran orang Baghdad. Kalau ditimbang airnya itu, dia satu kirbah miliknya orang Baghdad. Kalau dia ditimbang dengan gram, perhatikan baik-baik, 2 kula itu kalau ditimbang, mereka sebutkan dia sekitar 157,5 kilogram. Saya ulangi, kalau ditimbang airnya ini 2 kula. Kalau ditimbang ini 2 kula, maka beratnya 157,5
57,5 kilogram. Kalau ditimbang. Kalau ditakar dengan liter, ini hitungan para ulama, mereka teliti. Kalau ditakar dengan liter, maka mereka sebutkan sekitar 158 liter. Kalau di liter airnya, kita liter dengan literan biasa yang kita pakai liter. Kalau di liter sekitar 158 liter. Kalau di liter. Kalau di satu 4 mut. Jadi kalau kita taruh airnya 1, 2, 3, 4, itu namanya 1 sok. 4 ini 2 kali telapak tangan. Baru kita ambil air. 1, 2, 3, 4. Itu namanya 1 sok. Sekarang 2 kula berapa sok? Setelah diteliti, para ulama menyebutkan bahwa 2 kula ini sama dengan 93 dan 3/4 sok. 93 3/4 sok. 93 3/4 sok. Ini kalau di sok. 1 sok tadi berapa mut? 4 mut. Ini namanya 1 mut. Ini 1 mut. 1 sok untuk dapat 1 sok 4 mut. Berarti berapa kali begini nih? Kan 93 sok. 93 bagi 4. Siapa yang tahu? Ya? Kan 1 sok 4 mut. 4 kali. Ini 93 sok. Berarti berapa mut? Siapa? 23 25. Maksudnya gimana itu? 23,25 mut. Betulkah? Banyak orang tunggu hitungan antum itu. Pakai apa? Kau tahu gak? Katanya pakai kalkulator dia. Siapa yang punya hitungan lain? Jadi gini. Ini 2 kula. Hitungannya sekitar 93 sok. Pertanyaannya, berapa mut itu 93 sok? 1 sok 4 mut. Artinya 93 bagi 4. Jadinya berapa? Masa cuma 23? Iya. Apa? 300? Dikali katanya, bukan dibagi. Jadi dia salah karena saya salah. Alhamdulillah. Iya. Dipahami? Jadi 93 kali 4 mut. Kan 93 sok kali 4 mut. Berapa itu? 372 mut. Itulah airnya. Jadi kita takar pakai tangan, silakan 300 kalau enggak capek. Iya? Intinya ini air banyak. Iya? Tentunya kolam lebih banyak. Di sini kata para ulama, kita masuk di fikihnya. Setelah kita hitung 2 kula itu berapa? Kalau airnya di atas 2 kula, maka tidak najis dengan masuknya najis padanya. Tidak najis dengan masuknya apa? Najis. Walaupun tidak mengalir. Itu yang saya singgung tadi. Kalau orang masuk kolam renang dia kencing, maka airnya tidak najis dengan kencingnya itu. Kenapa? Karena airnya berapa? Lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Cuman tidak boleh juga kencing. Nanti kita akan singgung. Nanti bahaya. Semua orang karena dia bilang boleh kencing, masuk semuanya kencing. Akhirnya airnya berubah jadi air najis, rasa kencing nanti. Kan kalau berubah rasa, bau dan warna, maka jadinya air najis. Itu disepakati oleh para ulama. Jadi asalnya tidak najis. Kalau lebih dari 2 kula, bagaimana kalau kurang dari 2 kula? Dipahami dari hadits yang terakhir yang kita baca. Kalau airnya 2 kula, berarti tidak najis.
kalau kita ambil pemahaman kebalikannya, berarti kalau kurang dari 2 kullah, najis kalau masuk najis, walaupun tidak berubah rasa, bau dan warna. Kan begitu pemahamannya. Cuman pemahaman ini dibatalkan oleh hadis yang pertama yang kita sahihkan. Apa hadis yang pertama? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci asalnya, tidak ada sesuatu apapun yang bisa menajisinya. Artinya walaupun kurang dari 2 kullah, masuk najis, tidak najis. Kecuali masuk najis dan merubah apa? Warna, bau, rasa. Tidak harus tiga-tiganya. Yang penting salah satunya saja. Dirasa, sudah rasa. Iya, lain-lain. Langsung sudah berubah. Ini kesimpulan karena kita kompromikan banyak hadis yang belum bawakan. Dan itu Masya Allah yang disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, bahwa kalau air walaupun kurang dari 2 kullah, sekitar 93 sok tadi itu, kurang dari 2 kullah, itu juga tidak najis kalau masuk najis, kecuali merubah rasa, warna, atau apa? Bau. Lihat sumur bedoah, banyak hewan yang minum padanya, banyak hewan yang minum. Iya, di sumur tersebut para sahabat juga ambil air darinya, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang air tersebut. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau bilang apa? Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu asalnya suci, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Paham kan? Setelah itu kita berbicara kesepakatan para ulama. Para ulama bersepakat kecuali berubah rasa, warna, atau bau, maka berubah hukumnya. Ini Masya Allah pembahasan dari ulama madhab terkait dengan air kalau kemasukan najis. Dan ini air diam. Yang kita bicarakan sekarang adalah air yang diam. Kalau airnya mengalir, tentunya tidak najis dengan masuknya najis, karena berpindah airnya, bertukar karena mengalirnya. Kalau sekarang buang air di sini, dia belum bangun, itu sudah dibawa. Jadi boleh habis buang air di sini, dia wudhu juga di situ, tidak ada masalah. Karena airnya adalah air yang mengalir. Air yang mengalir. Disinggung di hadis berikutnya. Kita baca terakhir. Di hadis setelahnya. Kata beliau rahimahullah, terkait dengan air yang diam dan akan disinggung sebentar, air yang mengalir. Kata beliau di hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaktasil ahadukum fil ma'id daim wa huwa junub. Akhrajahu Muslim. Walil Bukhari, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladhi la yajri thumma yaktasilu fi. Wali Muslim minhu. Wali Abu Daud wala yaktasilu fihi minal janabah. Masya Allah. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaktasil ahadukum, jangan salah seorang dari kalian mandi fil ma'id daim, di air yang diam, wa huwa junub, dalam keadaan dia junub. Jadi dia junub sekarang. Terus dia mau mandi. Kata Nabi, jangan dia mandi di air yang diam dalam keadaan dia junub. Maksudnya di sini langsung masuk di dalamnya, bukan menciduknya. Kalau menciduk akan datang nanti di mandi junub. Bahwa Nabi SAW mandi dengan istrinya, bertukaran tangan mereka mandi bersama.
bertukaran tangan mereka untuk menciduk air. Maksudnya di sini masuk di dalamnya. Air yang diam dalam keadaan junub. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, haditsnya sahih. Walil Bukhari, dalam lafaz Imam Al-Bukhari dikatakan, la yabulanna ahadukum, jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing fil ma'id daim, di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yaktasilu fi, kemudian dia mandi di dalamnya. Mandi apa maksudnya? Apakah mandi biasa atau mandi junub? Dijelaskan dalam riwayat Imam Abu Daud, wala yaktasilu fihi minal janabah, jangan mandi di dalamnya karena junub. Jadi dikencingi dulu, baru masuk lagi mandi di dalamnya, mandi junub. Hadits ini Masya Allah, sebagaimana yang kita lihat riwayat Imam Muslim dan riwayat Imam Al-Bukhari, untuk menunjukkan beberapa faedah kepada kita yang disebutkan oleh para ulama kita. Pertama, tentunya hadits ini menunjukkan dilarangnya mandi di air diam, masuk di dalamnya dalam keadaan kita mandi junub. Dilarang hal tersebut. Ya, mandi junub langsung masuk di air yang diam. Iya. Ini dan larangan ini disebutkan oleh para ulama menunjukkan atas haramnya. Alasannya kata mereka karena akan menjadikan air nanti air mustakmal, air bekas pakai dari junub, apalagi sebelum mandi atau saat mandi sambil kencing. Iya. Jadi tidak boleh mandi junub di air yang diam, kita masuk di dalamnya. Bukan karena akan menajisi air kata mereka, tapi itu akan menjadikan air itu adalah air mustakmal, air bekas pakai, karena kita masuk di dalamnya. Air mustakmal kata para ulama, dia suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau ada air bukan air mustakmal itu kita berwudu kemudian menetes, iya? Bukan. Air maksudnya kita masuk di dalamnya, ditampung kembali baru dipakai lagi mandi atau dipakai lagi wudu. Mereka bilang tidak boleh dipakai, itu di atas pendapat Syafi'iyah. Itu makanya dilarang. Iya, demikian pula kalau digabungkan. Kalau digabungkan, yaitu dikencingi dulu, buang kencing di dalamnya sambil mandi. Ini juga diharamkan. Haditsnya, lafadznya sangat jelas. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian kencing di air yang diam, kemudian mandi. Kemudian apa? Mandi. Anggaplah tidak najis karena airnya lebih dari 2 kullah, ya kan? Airnya banyak. Cuman ini akan menjadi sebab najisnya nanti air. Karena kalau setiap orang boleh mandi sambil kencing, itu tadi akan merubah apa? Air. Ini yang perlu diketahui. Kemudian pula kata para ulama, walaupun tanpa mandi, ada orang tidak mandi, cuman mau kencing saja di air yang diam, dia kencingi air, itu juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena nanti ada orang yang mandi setelahnya akan mandi dengan apa? Air kencing dalam keadaan yang dia tidak tahu. Bagaimana kalau dia buang air besar? Bukan kencing, dia cuma buang air besar. Dia buat kuningan, ya, gimana? Lebih-lebih diharamkan. Kencing saja tidak boleh, apalagi apa? Buang air besar. Dan di sini Masya Allah, pemahaman kebalikan dari hadits ini berarti boleh buang air di air mengalir, tidak mengapa. Boleh buang air besar ataupun air kecil di air mengalir. Setelah itu kita mandi juga di situ. Dibolehkan. Karena yang dilarang apa? Yang dilarang buang air di air yang diam. Adapun air mengalir, air sumur, air sungai, itu dibolehkan. Itu fikih dari hadits yang kita baca terakhir. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan, kita masuk di tanya jawab.
Ini ada pertanyaan, apa hukumnya percikan banjir mengenai pakaian? Percikan banjir mengenai pakaian. Banjir air apa? Dari mana itu air? Hah? Dari langit kan? Dari air hujan. Maka kita amalkan hadis tadi. Al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'. Air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang menajisinya. Mungkin di sini bertanya karena berubah warnanya, jadinya keruh kan begitu. Ingat, yang kita bicarakan tadi itu yang najis. Kalau najis, adapun bercampur dengan benda suci, karena ada tanah, banjir, akhirnya berubah warnanya, tidak najis. Tidak najis. Yang merubah itu adalah kalau yang masuk padanya apa? Najis. Adapun kalau benda suci hanya tanah, lumpur, itu tidak menajiskan air, tidak menajiskan air. Jadi pakaian yang terpercik dari air tersebut suci, tidak najis, tidak najis. Kalau mau tanya langsung silakan. Baik. Jadi pertanyaannya, beliau mandi junub, cuman ketika mandi junub beliau pegang kemaluan terus kencing. Ini ada dua masalah ya. Pegang kemaluan saat mandi apakah membatalkan wudhu? Kemudian yang kedua, kencing di tengah mandi apakah membatalkan wudhu? Perlu kita wudhu setelah sholat? Kita mulai dari yang pertama. Memegang kemaluan apakah membatalkan wudhu atau tidak? Berselisih para ulama, akan datang pembahasan yang bersama kita insyaallah tentang memegang kemaluan. Sebagian ulama mengatakan dia membatalkan wudhu. Mereka berdalil dengan hadis dari Nabi SAW dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Kata Nabi, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Diperintahkan. Itu menunjukkan batal karena Nabi suruh berwudu. Sementara ulama lain lagi berpendapat tidak, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Mereka juga berdalil dengan hadis disahihkan juga oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang seorang yang memegang kemaluannya, kata Nabi, apakah dia berwudu atau tidak? Dia bilang, la innama huwa bid'atun minka. Tidak, itu hanya anggota badanmu. Artinya sebagaimana kita menyentuh tangan kita, sama juga menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kata Nabi tidak perlu. Tidak perlu. Ini yang dia pakai. Dua hadis ini seakan-akan bertentangan. Satunya bilang wajib wudu, satunya bilang tidak perlu. Para ulama mengkompromikan karena sama-sama sahih. Di antara yang mengkompromikannya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, memegang kemaluan tidak membatalkan wudu, tapi sunnah kita berwudu. Berarti nanti kita bisa tahu jalan keluar sebentar. Kemudian sekarang kita kencing di tengah berwudu. Apakah kencing di tengah berwudu adalah membatalkan mandi junub? Itu dulu. Kencing di tengah wudu itu tidak membatalkan mandi janabah. Tidak membatalkan mandi janabah. Kan begitu? Berarti kalau tidak membatalkan, berarti tidak batal wudu. Karena hadas besar tidak batal. Apalagi hadas kecil. Karena wudu ini hadas kecil. Mengangkat hadas kecil. Sementara mandi junub mengangkat hadas besar. Hadas besar saja terangkat, maka apalagi hadas kecil. Hadas kecil. Hanya saja orang Syafi'iyah mengatakan sunnah kita berwudu juga setelahnya. Sunnah kita berwudu. Jadi bisa ketemu dengan yang tadi itu.
Jadi kalau kita sambil kencing pegang kemaluan, sudah sunnah berwudu setelah mandi. Sunnah berwudu setelah mandi. Kalau kita kencing tanpa pegang atau pegang tanpa kencing, ya sama itu. Sunnah berwudu. Sunnah berwudu. Itu maksudnya sama. Sama. Itu wallahu alam. Itu yang dibahas oleh ulama kita, wallahu alam. Silakan, siapa? Ini ada pertanyaan juga, apakah nada dering HP termasuk musik yang diharamkan? Ya, kan ini pertanyaan terlalu umum. Kalau saya bilang termasuk musik, nanti semua nada dering berarti. Ya dirinci. Kalau bunyinya seperti musik, nyanyi dangdut, ya musik, haram. Kalau tidak, ya tidak. Dia tergantung nada dering yang mana yang kita mau tanyakan. Coba putar. Siapa yang bertanya? Yang mana itu yang mau ditanyakan? Nada dering yang mana contohnya? Siapa yang punya ini pertanyaan? Tidak ada yang mengaku? Baik, yang mana itu Pak? Ya? Apa? Gimana? Tidak ada nyanyiannya, cuman musik. Ya namanya juga musik. Musik tanpa nyanyi haram. Ditambah nyanyi haram pangkat 2. Kan begitu Pak? Iya. Nyanyi tanpa musik haram, musik tanpa nyanyi haram, musik dengan nyanyi haram dua-dua. Iya, kan begitu. Jadi lihat nadanya itu apa? Nadanya, musiknya bagaimana? Wallahu alam. Hah? Enggak. Iya. Enggak. Itu kan enggak ada musik yang begitu. Ada enggak orang musik begitu? Krrrr. Kan enggak ada. Iya, orang enggak bilang itu musik. Siapa yang bilang itu tadi musik? Ada enggak? Enggak ada. Biar orang ahli musik, enggak ada yang bilang itu musik. Iya. Kenapa itu? Air got yang sudah bercampur dengan air hujan kemudian terkena pakaian. Baik. Apakah menjadi najis? Iya, baik. Jadi pertanyaan yang ditanyakan, bagaimana kalau ada air got sudah kena air hujan, kemudian kena pakaian, kemudian kena pakaian. Sekarang air gotnya masih rasa got atau rasa hujan? Hah? Kita rasa. Kalau masih rasa got, enggak boleh. Kalau rasa hujan, boleh. Jadi kita rasa, coba sedikit. Iya. Kan kita bilang tadi, asalnya air suci, kecuali apa? Berubah rasa, bau, warna. Kalau warna kan air hujan kena sama bercampur dengan tanah pasti berubah, kan begitu. Jadi nanti tinggal rasa sama bau. Baik. Sudah ada? Kita ada? Atau lanjut? Sabdraman? Berada? Kita boleh lanjut? Sampai komat gitu. Baik. Silakan. Oh. Antum apa? Mau tanya apa? Hah? Ya? Oh, nada deringnya. Aduh, jangan diurus itu semua. Kalau didengar satu-satu itu ndak habis 1 jam. Iya. Pokoknya kalau ndak dikatakan musik, bukan musik. Dah. Iya, karena musik itu ada kaedahnya. Ada di mereka nada aturannya. Kalau ndak masuk dalam aturan itu, bukan. Nah. Waalaikumsalam. Silakan. Pernah saya baca di suatu hadis, kitab hadis itu ada keterangan dari salah seorang sahabat bahwa ada larangan
Datang di pekan depan. Itu yang kita bahas pekan depan insya Allah. Iya. Jadi pertanyaan dimaklumi. Katanya ada satu hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh mandi bekas air mandi. Sementara ada hadis juga bahwa Rasulullah SAW mandi di bekas mandinya Maimunah. Nabi bilang, itu bekas mandi saya. Apa kata Nabi? Alma la junub. Air kan tidak junub. Yang junub adalah orang yang mandi. Airnya tidak. Nah, ini nanti kita akan bahas nanti pekan depan. Datang Pak Di. Baik. Masih ada Pak? Silakan. Silakan. Semuanya yang kita memiliki saat mandi agak besar, memang sudah airnya sudah sedikit terus tercampur dengan najis, berubah baunya. Nah, ketika kita memenuhi bak tersebut dengan air, terus hilang bau najis itu, apakah dia suci kembali atau harus dikuraskan? Baik, Masya Allah. Jadi ada pertanyaan, kita punya air masuk najis, merubah rasa, bau dan warnanya, atau salah satunya saja, cuma belum dah kuras, belum malah tambah air banyak sehingga hilang rasanya, kembali bagus ya, baunya dan warnanya. Apakah perlu dikuras atau tidak? Tidak, karena ilahnya itu adanya rasanya, adanya baunya, adanya apa tadi, warnanya. Kalau sudah hilang maka hilang. Dalilnya adalah mereka pakai hadis seorang Arabi kencing di pojok masjid di masa Nabi SAW. Kencing di pojok masjid. Para sahabat menteriakinya, itu tidak boleh kencing di masjid. Kata Nabi, da'u, tinggalkan, biarkan. Setelah dia selesai kencing, maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan air. Dengan air. Sudah dimaklumi dengan menyiramnya dengan air itu tidak menghilangkan di tanah, cuman sudah berubah. Sudah apa? Berubah. Dari situ berarti kalau hilang ilahnya, hilang hukumnya. Artinya kalau sudah tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi baunya, tidak ada lagi warnanya, hilang najisnya. Hilang najisnya. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Apakah ada batasan dalam membantu orang tua dalam hal perekonomian, sedangkan anak mempunyai tanggung jawab seorang istri dan anak? Lalu manakah yang lebih baik, anak dan istri tinggal bersama orang tua anak, atau kami pisah rumah dengan orang tua anak walaupun ngontrak? Jazakumullah khairan. Iya. Dalam hal tersebut tentunya ya seorang harus bisa mengatur dan tidak bisa ditanyakan gimana, apakah saya dahulukan orang tua atau istri. Tidak boleh bertanya begitu. Kalau bertanya begitu ya kita pasti jawab wajib orang tua. Wajib orang tua. Iya, yang kita dahulukan karena kita dan harta kita itu milik orang tua. Kita dan harta kita itu adalah milik orang tua, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dibandingkan. Iya. Adapun batasannya tidak ada batasannya. Kita cuma dibilang bantu dengan ma'ruf sesuai dengan urufnya. Biasanya kalau orang kaya bantunya seberapa, kalau orang miskin bantunya seberapa. Tidak ditakar nilainya. Kembalikan ke mana? Ke uruf, kebiasaan di masyarakat. Kalau antum sudah membantu, tentunya tidak membuat doror anak dan istri, karena tidak boleh ada doror untuk diri kita sendiri dan tidak boleh memberikan doror kepada orang lain, karena anak dan istri juga adalah tanggungan kita. Jadi semuanya harus dikompromikan, karena kalau kita salah maka kita akan berdosa. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudai aman yakutu. Cukuplah seorang itu berdosa kalau dia telantarkan yang menjadi tanggungannya. Jadi tidak boleh kita karena orang tua kita juga telantarkan apa? Istri. Tidak boleh juga karena anak istri kita telantarkan orang tua. Semuanya jalankan, semuanya bicarakan. Adapun mana yang lebih utama, tinggal sama orang tua atau tinggal ngontrak, dari antum saja. Iya, yang penting berbuat baik kepada orang tua. Dari antum yang melihat.
baiknya gimana? Tinggal pisah atau tinggal gabung dengan tetap membantu orang tua? Dengan tetap membantu orang tua. Kita sendiri yang pertimbangkan hal tersebut bagaimana baiknya. Bagaimana baiknya. Itu wallahu alam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Semua yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salahnya itu dari kekurangan kami dan dari setan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.